Anies dinilai menabrak peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2014. Kampung Akuarium yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara dulunya merupakan pemukiman kumuh yang diupayakan untuk ditertibkan oleh Pemprov DKI. Pasalnya, permukiman yang dibangun oleh kelompok masyarakat tersebut berdiri di atas tanah milik aset pemerintah daerah Jakarta Utara. Saat itu, warga Kampung Akuarium pun sempat meminta pembangunan kampung susun di daerah tersebut. Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Gubernur Ahok, permukiman tersebut digusur pada 11 April 2016 untuk membangun sheet pile tanggul pencegahan banjirop di sisi utara Jakarta. Saat proses itu, ditemukan benteng peninggalan zaman Belanda di dekat permukiman. Ahok kemudian berencana untuk merestorasi benteng tersebut. Penemuan cagar budaya tersebut ternyata menghambat penataan kawasan Kampung Akuarium. Padahal, penataan kawasan itu awalnya disesuaikan dengan rencana induk penataan kawasan kota tua yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014. Kampung yang sudah rata dengan tanah itu akhirnya dibiarkan begitu saja. Sejumlah warga pun memilih bertahan di atas puing-puing bangunan, lalu kembali membangun tenda-tenda di sana. Lalu, bagaimanakah proses tahapan penyusunan RDTR? Mari kita simak penjelasannya dari salah satu anggota tim penyusun RDTR DKI Jakarta berikut ini. Jadi tahapan penyusunan RDTR ini yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari pembentukan tim penyusun, kajian data sekunder, penetapan wilayah delineasi bagian wilayah perencanaan, dan juga publikasi kepada masyarakat. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini terdiri dari mengumpulkan data primer yang berupa aspirasi masyarakat, kondisi fisik, sosial, ekonomi di bagian wilayah perencanaan. Kemudian data sekundernya yaitu peta dengan skala minimal 1:5000 serta informasi-informasi terkait dengan bagian wilayah perencanaan tersebut. Yang ketiga adalah tahap analisis. Tahap analisis ini terdiri dari analisis struktur bagian wilayah perencanaan, analisis guna lahan, sumber daya alam, sosial budaya, kependudukan, sumber daya, kekuatan, kelembagaan, pembangunan, dan juga lingkungan bidang. Tahap yang selanjutnya yaitu perumusan konsep RDTR. Muatan RDTR yaitu tujuan penataan bagian wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, kemudian ketentuan pemanfaatan ruang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyusunan dan pembahasan raperda. Tahap ini terdiri dari penyusunan naskah akademik tentang RDTR, penyusunan raperda tentang RDTR, dan juga pembahasan raperda RDTR. Sejak pergantian gubernur dari Gubernur Ahok ke Gubernur Anies, Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat membangun shelter di lahan bekas gusuran. Sementara itu, terkait dengan cagar budaya, Pemprov DKI akan membuat galeri cagar budaya di Kampung Akuarium. Upaya pembangunan kawasan Kampung Akuarium merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut, di mana masyarakat Kampung Akuarium kehilangan tempat tinggalnya dikarenakan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan dibangun kembali kawasan Kampung Akuarium di lokasi yang sama. Akan tetapi, upaya tersebut dinilai kurang tepat atau tidak sesuai dengan RDTR DKI Jakarta karena berada di zona merah, tanah negara, dan merupakan kawasan cagar budaya. Semestinya Gubernur Anies bersabar untuk meresmikan kampung tersebut, karena saat ini revisi Perda RDTR DKI Jakarta sedang berjalan. Beberapa tahapan revisi RDTR, yaitu yang pertama, tahap persiapan, melaksanakan peninjauan kembali RDTR dan PZ yang dilakukan oleh DC KTR dan Pertanahan DKI Jakarta yang menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 harus direvisi. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi dengan cara pengkajian, evaluasi, dan penilaian terhadap pemanfaatan ruang. Hasilnya disosialisasikan ke seluruh Kelurahan DKI Jakarta. Selanjutnya dilakukan perpanjangan pendapat aspirasi masyarakat sebagai tindak lanjut kegiatan peninjauan kembali RDTR PZ. Yang ketiga, tahap pengolahan data dan analisis. Dalam revisi RDTR juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa RDTR dalam bentuk perkada atau peraturan gubernur. Yang keempat, perumusan konsepsi dengan melakukan konsultasi publik bersama DPRD dan masyarakat DKI. Selanjutnya, penyampaian rancangan RDTR kepada Kementerian ATR BPN. Selanjutnya, pembahasan lintas sektor oleh pemerintahan daerah, DPRD, dan yang terkait. Selanjutnya, persetujuan substansi oleh Kementerian ATR atau BPN. Selanjutnya, penetapan Pergub RDTR.